Ibu. Oh ya, Gus, silakan masuk, Gus. Silakan duduk dulu ya. Agus, gimana kabarnya? Saya baik. Baik. Agus, Ibu ingin berbincang-bincang sama Agus hari ini, makanya Ibu panggil Agus ke sini. Boleh, Nak? Ya, Bu. Ya. Begini, Ibu kemarin saat pembelajaran, Ibu lihat Agus tidak fokus selama PBM. Ibu lihat Agus ke sana kemari, kemudian tidak menghiraukan Ibu yang ada di kelas. Apakah Agus sadar melakukan itu? Iya, saya sadar, Bu. Saya begitu karena saya ingin cari teman belajar, karena saya tidak nyaman dengan teman sebab saya. Oh, begitu. Baik, jika seperti itu, coba Agus ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat selama PBM berlangsung. Apakah Agus masih ingat? Iya, Bu, saya masih ingat. Ya, begini Gus ya, setiap orang pernah punya kesalahan, tetapi jika itu dilakukan berkali-kali, tentu itu tidak baik. Ya, apakah Agus sadar tindakan yang Agus lakukan itu hal yang tidak baik? Iya, Bu, saya sadar. Sadar. Oke, jika Agus sadar, Ibu ingatkan kembali bahwa keyakinan kelas yang kita buat, kesepakatan kelas yang kita buat di kelas itu tujuannya untuk saling menghargai, saling menghormati guru, apalagi teman yang sedang berbicara, agar kita itu bisa tertib mengikuti pembelajaran di kelas. Apakah Agus meyakini hal tersebut? Iya, Bu, saya meyakini. Ya. Kemudian ketika Agus melakukan hal tersebut, tidak fokus selama di kelas, kemudian kesana kemari, apakah Agus sudah menghargai guru yang ada di kelas? Apakah Agus sudah menghargai teman yang mengikuti pembelajaran? Belum. Ya, tentu itu tidak baik dan tidak menghargai. Banyak cara yang bisa Agus lakukan untuk mendapatkan perasaan senang, karena yang Agus lakukan itu untuk kesenangan Agus sendiri, tapi banyak yang bisa Agus lakukan tidak harus melakukan hal tersebut di dalam kelas, ya, itu perlu Agus ketahui. Nah, Ibu kasih gambaran kembali biar Agus itu lebih meyakini tentang keyakinan kelas yang kita buat, ya. Semisal Agus berada di kelas, kemudian Agus menyampaikan pendapat, tetapi teman yang diajak berbicara itu acuh tak acuh atau tidak sesuai dengan keinginannya Agus. Bagaimana perasaan Agus? Iya, rasa nggak enak dan kesal. Ya, pasti ada perasaan nggak enak dan kesal ya. Nah, itu salah satu bentuk sikap tidak menghormati dan tidak menghargai teman, ya. Nah, jika Agus sudah memahami tentang hal tersebut, Agus sudah meyakini nilai kelas yang kita buat? Dan saya meyakini. Ya, jika Agus sudah meyakini, Ibu harapkan setelah pemahaman ini, Agus bisa menerapkan itu, bisa meyakini itu tidak hanya di kelas, ya, tidak hanya pada pelajaran Ibu saja, tetapi di luar kelas dengan semua mata pelajaran yang Agus ikuti. Bagaimana? Agus bersedia? Ya, saya bersedia. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Agus setelah Ibu jelaskan tentang keyakinan kelas kita seperti apa? Ya, saya menjadi sadar ternyata perbuatan saya selama ini salah dan melenceng dari keyakinan saya. Ya, bagus ya. Bagus, Ibu senang mendengarnya. Jadi Agus itu sudah punya gambaran bahwa yang Agus lakukan itu adalah sudah melanggar keyakinan atau sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kalau sudah Agus meyakini itu, Ibu harapkan itu benar-benar bisa Agus terapkan, ya. Nah, sekarang Ibu lihat juga bajunya Agus masih keluar, ya. Nanti tolong bajunya dirapikan, karena itu juga salah satu kesepakatan kelas yang kita buat, ya. Meskipun sekarang pembelajaran mungkin tidak terlalu efektif, tapi tetap disiplin harus dijaga, ya. Ya, sekarang setelah ini apa kegiatannya, Gus? Saya akan kembali ke kelas untuk belajar seperti biasa. Ya, terima kasih atas waktunya. Silakan Agus kembali ke kelas, ya. Ibu harapkan apa yang kita sampaikan di sini Agus bisa yakini dan bisa lebih baik lagi, ya. Ya, terima kasih Agus ya. Silakan bisa. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, yuk.
Oh Dita, silakan masuk nak. Silakan duduk ya. Dita, apa kabar? Kabar saya baik, Bu. Baik ya. Dita, Ibu ingin berbincang-bincang sama Dita terkait masalah kemarin saat pembelajaran di kelas. Boleh? Boleh. Ya. Ini, Ibu kemarin lihat ketika pembelajaran di kelas, Dita itu seperti acuh tak acuh terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan Ibu lihat sempat mentertawakan teman yang hendak menjawab. Apa Dita sadar melakukan itu? Sadar, Bu. Tapi kalau sama teman kan cuma bercandaan aja, Bu. Sebelumnya kita kan sudah pernah membuat kesepakatan di kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa Dita masih ingat? Ingat. Begini ya nak ya, setiap orang pernah punya kesalahan. Apalagi itu dilakukan berkali-kali dan sudah diingatkan, tentu itu tidak baik. Apa Dita tahu itu tidak baik? Ya, Bu. Saya tahu perbuatan itu salah. Ya, jadi Dita sudah tahu perbuatan Dita itu salah. Nah, Ibu ingatkan kembali, kita membuat kesepakatan di kelas itu tujuannya untuk bisa menghormati, bisa menghargai, dan bisa berempati dengan teman, guru, dan tidak sampai melakukan hal-hal seperti membuli, itu tentu tidak baik. Nah, apakah ketika Dita melakukan tindakan seperti kemarin, itu Dita sudah menunjukkan sikap menghormati teman? Belum, Bu. Ya, tentu Dita tahu itu tindakan yang tidak menghargai teman. Nah, tentu yang Dita dapatkan itu hanya rasa senang, tetapi banyak cara yang bisa Dita lakukan tanpa harus melakukan tindakan seperti itu di kelas. Ya, jadi Dita harus tahu itu perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang kita yakini. Nah, apakah Dita sadar dan tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik? Tahu, Bu. Nah, jadi kalau sudah tahu, Ibu kasih gambaran agar Dita lebih meyakini lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Semisal Dita berada di posisi Ibu, Dita berbicara di depan, kemudian teman Dita itu tidak menghiraukan, tidak peduli dengan apa yang Dita sampaikan. Bagaimana perasaannya Dita? Tidak senang, Bu, dan juga malu. Nah, tentu tidak senang dan ada rasa malu. Itu salah satu sikap tidak menghormati dan tidak menghargai pendapat teman. Nah, Ibu harapkan setelah Dita mendapatkan pemahaman ini, Dita tahu dan Dita bisa menerapkan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Apa Dita bersedia? Sedia, Bu. Ya. Kemudian Ibu juga inginkan apa yang sudah kita yakini di kelas, nilai-nilai yang sudah kita yakini di kelas, kita bisa terapkan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ya. Nah, lalu bagaimana perasaannya Dita sekarang? Saya sadar, Bu, kalau apa yang kemarin-kemarin saya buat itu sudah melanggar atau tidak pas dengan kesepakatan kelas yang sudah Ibu buat. Ya, jadi Dita tahu ya, apa yang Dita lakukan itu sudah di luar dari kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, Ibu harapkan Dita sadar dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah sadar dan sudah lebih enak ya, lebih bahagia ya. Ya. Sekarang apa pelajarannya? Sejarah. Sejarah. Ya. Silakan Dita kembali ke kelas. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ya. Makasih ya. Ya. Yuk. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agus Danuarta. Di sini saya akan memberikan pendapat saya setelah diberikan pengarahan oleh Bu Tera. Di sini saya mengaku salah setelah melakukan beberapa perbuatan yang salah. Setelah saya melakukan perbuatan yang salah, saya diberikan arahan oleh Bu Tera. Dan ternyata arahan yang diberikan Ibu Tera membuat saya lebih sadar dan membuat saya lebih baik ke depannya. Di sini saya juga mengaku salah karena telah melanggar aturan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan saya juga akan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sekian itulah pendapat saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Igusti Ayudita Trimaharani. Saya akan menyampaikan pendapat setelah melakukan bimbingan dengan Bu Tera. Saya sadar bahwa perilaku yang saya buat adalah perilaku yang tidak baik dan melanggar dari kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Bu Tera. Saya harap saya tidak akan melakukan bullying lagi dengan teman ataupun orang lain.